Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, jadi pada pertemuan pertama di semester ini, materi yang akan kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, jadi seperti apa sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup? Yuk, simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Nah, jadi bergerak ini merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, kalau pada manusia dan hewan, mereka bisa berpindah tempat dari satu sisi ke sisi yang lain. Karena kenapa? Karena pada hewan dan manusia, mereka memiliki alat gerak. Contohnya, pada manusia ada kaki untuk berjalan, untuk berlari. Nah, kalau pada hewan misalnya, ada sirip pada ikan untuk berenang. Kemudian contohnya kalau pada ayam, ada sayap untuk terbang gitu. Nah, kalau dia pada tumbuhan, mereka tidak bisa berpindah tempat karena gerakannya hanya terjadi pada sebagian tubuhnya. Contohnya pada bagian daun, kemudian pada bagian akar, dan pada bagian bunga. Nah, contohnya gerakan pada tumbuhan itu misalnya gerakan pada daun putri malu ketika disentuh. Kemudian ada ujung batang bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Berarti di sini yang bergerak cuman ujung batangnya saja. Kemudian yang ketiga, akar tanaman bergerak menembus tanah. Berarti yang bergerak cuman akarnya saja. Dia tidak bisa berpindah tempat. Nah, kemudian ciri yang kedua itu ada memerlukan makanan. Nah, jadi makanan ini merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Karena kenapa? Karena dari makananlah kita memperoleh yang namanya energi. Nah, energi ini digunakan untuk apa? Nah, energi digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kalau kita bergerak, kita ingin melakukan aktivitas kita pasti memerlukan energi. Nah, kemudian untuk pertumbuhan tubuh kita dan mengganti sel-sel kita yang rusak. Nah, jadi kalau pada makhluk hidup itu ada dua cara dalam memperoleh makanan. Contohnya yang pertama itu kalau pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan mereka bisa membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Nah, makhluk hidup seperti ini yang bisa membuat makanannya sendiri disebut dengan autotrof. Nah, kemudian yang kedua adalah pada manusia dan hewan. Nah, jadi kalau pada manusia dan hewan mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Artinya kita memperoleh makanan dengan cara memakan makhluk hidup lain. Contohnya pada manusia kita memakan sayuran dari tumbuhan, kemudian kita memakan nasi dari tumbuhan juga gitu. Nah, jadi kita tidak bisa memproduksi makanan kita sendiri. Nah, jadi makhluk hidup seperti ini yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dinamakan dengan heterotrof. Oke. Kemudian ciri yang ketiga adalah pekat terhadap rangsang atau dinamakan dengan iritabilitas. Nah, jadi iritabilitas ini maksudnya adalah kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan yang datangnya dari luar lingkungan. Nah, rangsangan ini bisa berupa cahaya, bisa berupa panas, bau, sentuhan, maupun rasa. Nah, jadi kalau pada manusia dan hewan, mereka bisa menggunakan alat indera mereka untuk mengenali rangsangan. Contohnya, mata kita sakit ketika terkena debu maupun cahaya. Kemudian kita bisa mendengar suara lewat telinga kita. Kemudian lidah kita pekat terhadap rasa. Misalnya kita bisa merasakan pedas, kita bisa merasakan asin. Kemudian kalau pada tumbuhan, walaupun mereka tidak memiliki alat indera, tetapi mereka tetap bisa melakukan iritabilitas. Contohnya, daun putri malu mengatup jika disentuh. Kemudian ujung batang tanaman akan bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Oke, ciri yang keempat adalah bernapas atau respirasi. Nah, jadi bernapas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida melalui tubuh kita. Nah, jadi oksigen ini berfungsi untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Nah, contohnya kalau pada manusia bernapas menggunakan paru-paru, kemudian hewan air bernapas dengan insang, dan tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Nah, jadi ciri yang kelima itu ada tumbuh. Nah, tumbuh ini bisa diartikan sebagai
pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Nah, jadi kalau dikatakan tumbuh artinya pertumbuhan dari kecil menjadi dewasa. Contohnya pada manusia, kalau pada manusia kita tidak mungkin langsung tumbuh menjadi orang yang dewasa seperti itu. Pasti melewati pada masa bayi, kemudian masa remaja, kemudian pada masa dewasa. Sama seperti layaknya hewan juga seperti itu, dari kecil sampai dewasa. Nah, kemudian pada tumbuhan juga seperti itu. Nah, tumbuhan yang kita lihat sehari-hari itu yang sudah tumbuh menjadi tinggi, itu tidak langsung tinggi gitu ya. Tapi dia melewati masa kecambah itu pada masa yang kecil sampai ke dewasa. Nah, jadi untuk pertumbuhan ini otomatis kita memerlukan yang namanya makanan. Karena makanan inilah yang kita gunakan untuk pertumbuhan kita. Ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, jadi zat sisa ini berupa racun di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup, baik hewan, manusia maupun tumbuhan, melakukan yang namanya ekskresi. Karena kenapa? Karena kalau zat sisa ini ada di dalam tubuh makhluk hidup, maka aktivitas makhluk hidup itu akan terganggu gitu. Jadi kalau pada tumbuhan, mereka mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida melalui stomata atau lentisel. Nah, kalau pada manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, kemudian mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, dan mengeluarkan keringat melalui kulit. Ada berkembang biak atau reproduksi. Nah, jadi reproduksi ini merupakan proses untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar makhluk hidup tidak mengalami yang namanya kepunahan. Nah, jadi reproduksi sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada seksual atau generatif. Nah, jadi seksual atau generatif ini merupakan reproduksi yang dilakukan secara kawin, yaitu terjadi peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian kalau yang kedua itu ada secara aseksual atau vegetatif. Nah, aseksual atau vegetatif ini adalah reproduksi secara tidak kawin. Artinya tidak terjadi peluburan antara sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Oke, ciri yang terakhir adalah beradaptasi. Nah, jadi adaptasi ini bisa kita artikan sebagai kemampuan makhluk hidup untuk bertahan pada lingkungannya, gitu. Nah, jadi contohnya yang pertama kita buat adalah pada unta, gitu. Nah, jadi pada unta mereka ini memiliki yang namanya cadangan makanan. Nah, disebut dengan puna, gitu. Jadi dengan adanya puna ini si unta ini bisa bertahan hidup di daerah padang pasir dengan cara tidak makan selama berbulan-bulan. Karena kenapa? Karena mereka sudah memiliki yang namanya cadangan makanan. Kemudian yang kedua itu ada pada tumbuhan teratai. Jadi kalau pada tumbuhan teratai ini mereka memiliki daun yang lebar. Nah, fungsi daun yang lebar ini untuk mengurangi penguapan. Nah, contoh yang ketiga itu ada pada bunglon. Nah, jadi kalau pada bunglon ini dia memiliki kemampuan untuk merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Gitu. Contohnya ketika dia melihat musuhnya, maka si bunglon ini akan merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Agar kenapa? Agar musuh tidak bisa melihat si bunglon ini, sehingga dia tidak bisa memangsa si bunglon. Selanjutnya kita bahas adalah ciri-ciri benda tidak hidup. Nah, jadi kalau dibilang ciri-ciri benda tidak hidup berarti kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama cirinya adalah tidak dapat bergerak. Nah, jadi benda mati atau benda tidak hidup tidak bisa melakukan pergerakan kecuali ada pengaruh dari luar. Contohnya, batu bisa bergerak ketika kita lempar, kemudian motor bisa bergerak ketika ada mesin. Jadi kalau tidak ada yang melempar batu atau tidak ada mesin, maka kedua benda ini tidak bisa bergerak. Kemudian yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Nah, jadi metabolisme ini merupakan proses yang terjadi di dalam tubuh, baik itu ekskresi, respirasi, pencernaan, dan sebagainya. Jadi kalau pada benda tidak hidup, mereka tidak bisa mengadakan metabolisme gitu. Kemudian ciri yang ketiga adalah tidak melakukan reproduksi. Jadi kalau pada benda mati atau benda tidak hidup, mereka tidak bisa bereproduksi. Artinya mereka tidak bisa mempertahankan keturunan mereka. Kemudian ciri yang keempat adalah tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Nah, jadi
Seperti apapun rangsangan yang diterima oleh benda tidak hidup atau benda mati, mereka tidak bisa merasakan rangsangan tersebut. Contoh sederhananya, ketika kita dicubit atau dipukul sama teman kita, maka kita akan merasakan kesakitan. Tapi kalau kita memukul meja, maka meja ini tidak merasakan kesakitan. Karena kenapa? Karena mereka tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Jadi mereka tidak bisa merasakan sakit.